sepanjang waktu, agar ku ingat selalu dan berharap ridhomu. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mengagumi kebesarannya, pencipta alam semesta, Zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat sehat pada kita semua. Pada hari ini kita dipertemukan dalam acara buka puasa bersama alumni SD Mahat Islam. Semoga amal-amal kita dalam puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara tausiah, sebelum berbuka, kita akan diisi oleh tausiah sedikit untuk bisa menjadikan peringatan bagi kita dan menjadikan iktibar bagi kita semua. Kami persilakan untuk Ustadz Gatot untuk bisa memberikan tausiahnya pada teman-teman untuk merapat deh. Ya, kasih wajah sini. Silakan Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang senantiasa saya hormati, yang senantiasa
saya ikuti apa yang menjadi petunjuk dan juga nasihatnya para alim dan ulama yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati saudara-saudara, bapak dan ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, keimanan dan juga kesehatan, supaya kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah sebaik-baiknya. Karena tanpa adanya iman dan Islam serta kesehatan yang prima, kita tidak akan mungkin bisa menjalankan ibadah di hari-hari yang sudah kita lalui ini. Saudaraku seiman jamaah rahimakumullah, kita alhamdulillah sudah di tengah-tengah perjalanan ibadah puasa kita. Tentu kalau kita melakukan suatu perjalanan, kalau kita sudah memulai kemudian menjalani, tentu ada pengalaman-pengalaman di mana kita menjalankan ibadah puasa sudah 15 hari. Ada yang 14 hari, ada yang 16 hari ya? Apa? 16 hari? Ya. Ya, 16 hari. Saya termasuk yang 16 hari ini. Ya, ini apa yang kita lakukan adalah permulaan daripada kita menuju tingkat atau peringkat yang Allah berikan, yaitu la'alatul tattaqun. Tentu saja kalau Allah memberikan satu penawaran, belum tentu orang banyak bisa berhasil untuk memperoleh hasil yang ditawarkan oleh Allah. Contoh misal, kira-kira kalau ditawarkan para jamaah, saat ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan sudah ke berapa kali? Tentu akan jawabannya kan berbeda-beda, ya. Mungkin yang usianya masih 20 tahun, ya masih 20 tahun, itu masih jawabannya 3 tahun atau 4 tahun melaksanakan ibadah Ramadan. Tapi kalau yang sudah 50 tahun, mungkin sudah 33 tahun kalau dihitung masanya orang yang balik itu 17 tahun. Tapi akan berbeda juga ketika yang menjalankan ibadah puasa itu adalah hamba-hamba Allah yang sudah sering melaksanakan ibadah puasa. Tentu ada pengalaman-pengalaman tersendiri. Coba ya, ada di antara kita ini mesti usianya berbeda-beda. Ya, Bang Uzair ini usianya berapa, Bang Yusuf berapa, ya kakak adik berarti lebih tua daripada Bang Yusuf. Terus Bang Abu ini ya, ini usianya tentu akan berbeda dengan kita-kita. Mas Taufik, ya, Mas Soleh, Mas Tanio. Nah, coba ini di tengah-tengah kita ini ada orang yang sepuh ini, yang saya dudukkan di sini. Ini Bang Mo ya. Bang Mo ini kira-kira usianya berapa? Bang Mo, kamu umur? 77. Oh, sampai 77 usianya, bayangkan itu, subhanallah. Sudah 77, melewati batas normal istilahnya, gitu ya, melewati bonus yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau usianya berapa? 63, sekarang beliau sudah 77. Ya Allah. Tadi sempat saya tanya, rasanya ini gimana? Ya rasanya itu seperti orang kalau lewat 50, ya 50, tahu-tahu sudah 50, 60, tahu-tahu sudah 60. Nah, terus saya konversikan dengan diri saya sendiri. Nah iya, orang kita ini yang sudah berumur 50-an, 55, 57, 56, 58 dan sebagainya, itu rasanya masih seperti waktu muda dulu. Dan itu nyata, betul nyata. Karena apa? Karena yang kita rasakan ini adalah kesenangan yang sementara. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja, yang hanya sifatnya itu adalah sifat yang tidak abadi. Nah, ketika kita tahu bahwa kita ini adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk berbakti kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintahnya Allah dan juga sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sekali kita mendapati hal-hal yang tidak sesuai
dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita banyak berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan ini satu bulan mulia. Apa itu? Yaitu bulan Ramadan yang sudah alhamdulillah kita jalani setengah bulan ini. Untuk apa? Untuk merefleksikan diri kita, untuk introspeksi diri kita, bahwa sebenarnya kita ini ketika didatangkan oleh Allah bulan Ramadan ini supaya kita dibentuk oleh Allah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi jangan main-main saudara-saudara, ya. Jangan main-main. Kalau sudah kedatangan Ramadan itu kita harus sungguh-sungguh, kita harus betul-betul mengencangkan ikat pinggang kita untuk menyambut bulan mulia ini. Supaya apa? Supaya kita diampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, diangkat derajat kita, dimuliakan oleh Allah menjadi hamba Allah yang bertakwa sesuai dengan tujuannya tadi, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di tengah perjalanannya beda-beda, ya, seperti orang sekolah, bisa dia hanya lulusan TK saja, lulusan SD saja, lulusan SMP saja, lulusan SMA, atau hanya S1 dan sebagainya. Demikian juga ketika kita ditawari oleh Allah satu peringkat, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa, tentu itu akan menjadi sesuatu yang berbeda ketika pada prakteknya kita menjalankan ibadah puasa itu hanya setengah-setengah, ya. Banyak sekali yang orang hanya seperti tabuh kendang, ya. Depannya dia puasa, nanti di tengah-tengahnya kosong, di akhirnya dia tidak puasa lagi. Tapi ada yang betul-betul serius ketika berpuasa, dia jalani sesuai dengan aturannya Allah dan Rasulnya. Dan banyak sekali orang yang berpuasa sampai Rasulullah SAW bersabda, "Kamin ini yang Jumat." Banyak sekali orang yang berpuasa yang didapatkan dalam dirinya itu hanya lapar dan haus saja. Artinya tidak memperoleh kemuliaan dari Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena saat dia menjalani puasa itu menjadi beban bagi dirinya. Puasa itu menjadi sesuatu yang berat bagi dirinya. Yang kedua, ada yang menganggap bahwa puasa ini adalah sekedar perintah Allah saja yang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga dalam menjalaninya dia betul-betul tawadhu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika perintah yang menginginkan ibadah puasa ini menjadi sesuatu yang dia butuhkan, karena pada saat itu dia merasakan bahwa ketika datang bulan Ramadan, ketika puasa itu ada dalam diri seseorang dalam menjalani dan didatangi bulan Ramadan, maka dia bersungguh-sungguh untuk bisa memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itulah kita tahu bahwa sesungguhnya ketika Allah memerintahkan seseorang di bulan suci Ramadan ini untuk menjalankan ibadah puasa, sungguh niatnya Allah, keinginannya Allah untuk membuat orang-orang menjadi baik, menjadikan hamba-hambanya Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka untuk itu kita semua harus berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjalani ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di kesempatan yang mulia ini, tentu kita harus bisa mengintrospeksi, ya. Tadi sudah saya katakan di awal, ada yang sekarang ini puasa sudah baru 3 tahun, anak-anak yang umur 20 tahun, ya. Ada yang baru puasa 5 tahun, yaitu usianya yang baru 22 tahun, ya. Tapi ada yang sudah berpuasa puluhan tahun, berkali-kali. Tentu semakin berpengalaman. Supaya apa? Supaya bisa kita menjalankan ibadah puasa itu lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kira-kira merasakan enggak ini, bapak-bapak dan ibu-ibu? Merasakan enggak
puasa ini lebih baik daripada tahun yang lalu, atau hanya biasa-biasa saja, atau hanya ya itulah. Pokoknya nek pas saat puasa ya puasa, kalau tidak puasa ya tidak puasa. Gitu. Apakah punya keinginan untuk memperbaiki puasa kita supaya tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu? Tentu ini membutuhkan ya, membutuhkan iman yang semakin kuat dalam diri kita. Karena pada hakikatnya ketika kita menjalankan ibadah puasa ini tanpa dukungan iman yang kuat, kita akan sia-sia. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan sepenuh iman ya, dan keikhlasan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni. Apakah sebegitu mudah? Tentu sulit ya. Tidak sulit ya. Kita tidak mungkin langsung bisa diampuni oleh Allah kalau kita tidak benar-benar menjaga iman kita, kemudian kita beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudaraku jamaah hadirin yang hadir di tengah buka puasa yang diadakan oleh SD Mahat Islam ini, mudah-mudahan bisa memetik hikmah apa yang sudah berjalan dalam diri kita, apa yang sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, bahwa sesungguhnya Allah itu begitu sayang dan cinta kepada kita. Allah itu betul-betul kasih dan sayang terhadap diri kita semua. Buktinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi umur panjang, diberi kesempatan untuk datang satu bulan mulia supaya kita bisa menghapus dosa-dosa kita dengan kita beramal sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga yang telah Allah berikan kepada kita berupa kesempatan, waktu, dan kesehatan ini, mari kita syukuri dengan sepenuhnya. Dengan jalan kita betul-betul meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini ada 3 kegiatan yang harus kita upayakan supaya kita bisa istiqomah untuk menjalani ibadah puasa ini. Yang pertama, ketika puasa datang, kita harus meningkatkan interaksi kita kepada Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena Syahrul Ramadan, Syahrul Quran ya. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, di mana kita diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya supaya kita mentadaburi ayat-ayatnya Allah, mentadaburi ayat Al-Quran ketika bulan Ramadan ini datang, agar kita menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja kita luangkan waktu kita, waktu saat sebelum ibadah Ramadan, sebelum bulan Ramadan, tapi ketika bulan Ramadan ini datang, maka sebanyak mungkin kita upayakan agar kita berinteraksi dengan Al-Quran. Perintah Allah, larangan Allah, semua sudah ditata, semua sudah ada di dalam kitab Quranul Karim. Di saat itulah kita berusaha untuk tahu kalau selama ini kita terbuai oleh urusan-urusan dunia. Ketika bulan Ramadan datang, kita berusaha untuk memfokuskan diri kita. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ketika pertama kita interaksi Al-Quran, yang kedua kita berusaha untuk meningkatkan sholat kita, ya, menata sholat kita menjadi lebih baik daripada bulan-bulan sebelum Al-Quran, yang biasanya hari-hari biasa kita hanya sholat 5 waktu, ya itu pun ada yang genap, ada yang tidak genap, ya. Itu sekarang berusaha untuk kita tata kembali menjadi diri pribadi yang melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan aturannya Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika bulan Ramadan ini datang, tambah lagi kita sholat sunnah rawatibnya kita kerjakan, ya. Sholat rawatib itu pendamping daripada sholat fardu. Kemudian sholat sunnah yang lainnya kita perbanyak. Sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, ya, tambahan tarawih, qiyamul lail, ya. Itu kita istiqomahkan di bulan suci Ramadan ini supaya menjadi nilai plus bagi kita. Di Ramadan ini betul-betul kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif
yang bisa memberikan dampak yang baik bagi diri kita, yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian interaksi yang ketiga, yaitu di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak meningkatkan sedekah kita, memberikan dampak manfaat bagi orang lain. Ketika kita banyak memberikan sebagian daripada harta kekayaan kita untuk kemaslahatan orang lain, memberikan sedikit harta yang ada dalam diri kita untuk kita berikan kepada orang lain, supaya kita bisa tahu bahwa kita ini adalah hamba Allah yang senang berbagi. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan ini beliau selalu sering bersedekah, memberikan sebagian hartanya untuk bersedekah. Jadi tiga itu ya, Bapak, Ibu-ibu, ya, interaksi dengan Al-Quran, meningkatkan sholat kita, menata sholat kita menjadi lebih baik. Kemudian yang tiga, bersedekah. Nah, di akhir daripada ceramah saya, mari sebelum kita makan atau berbuka, kita awali dengan ucapan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi saya sudah mengakhiri dengan doa kafaratul majelis. Pesan kita bersama-sama, mari kesempatan yang masih ada di bulan suci Ramadan ini kita upayakan lebih baik lagi. Ya, masih ada amalan-amalan yang baik yang kita peroleh di bulan Ramadan ini, terutama di pertengahan sampai akhir, yaitu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, ada yang disebut dengan itikaf. Ya, mari kita berusaha menjalani apa-apa yang menjadi sunnahnya Rasulullah, sehingga kita ditata oleh Allah, dibentuk oleh Allah, kemudian ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang berpredikat bertakwa kepada Allah. Tentu kualitas takwa kita akan berbeda-beda, tetapi insya Allah kalau kita berpasrah diri kepada Allah, minta keridhoannya Allah, tentu kita akan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بشفاته يا بحت اللي فتله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلاته وتحلى بشفاته يا بحت اللي فتله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيب يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياة والصلاة بدأ أصلي Mengucapkan terima kasih alhamdulillahirrahmanirrahim atas rahmat Allah. Kegiatan buka bersama alumni Mahat sudah selesai dan membawa berkah untuk kita semua. Alhamdulillah saat ini buka puasa saat ini tahun ini lebih meriah, lebih ramai dikunjungi oleh peserta daripada yang tahun. Mudah-mudahan harapan kita tahun ke depan lebih besar lagi sehingga lebih menambah amal-amal kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.